Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggreni eh, akan presentasikan tentang konsep kepribadian dan fitrah dalam pandangan psikologi agama. Isi materi kali ini yaitu pendahuluan, fitrah menurut para ahli, konsep kepribadian, tipe-tipe kepribadian, hubungan kepribadian dan sikap keagamaan, kemudian konsep fitrah, dan terakhir dimensi fitrah manusia. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam struktur yang paling baik di antara makhluk Allah yang lain. Nah, struktur manusia terdiri dari unsur jasmaniah dan rohaniah atau unsur fisiologis dan unsur psikologis. Dalam struktur jasmaniah dan rohaniah itu, Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang. Kalau dalam psikologi sering disebut disposisi. Secara etimologi, fitrah berasal dari kata al-fatr, yang dimaksud ialah belahan. Nah, bisa juga fatoro, yang berarti menjadikan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dengan dibekali beberapa potensi, yakni potensi yang ada dalam jasmani dan rohani. Nah, bekal yang dimiliki manusia itu pun tidak hanya berupa asupan positif saja, karena dalam diri manusia juga diciptakan satu potensi yang diberi nama nafsu. Selanjutnya, fitrah menurut para ahli. Menurut Profesor Himan, dalam diri manusia itu terdapat 3 unsur, yaitu emosionalitas, kemudian aktivitas, dan fungsi sekunder atau proses pengiring. Kemudian menurut Carl Gustav, manusia terbagi menjadi 2, yaitu tipe ekstrovert, yaitu orang yang terbuka dan banyak berhubungan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, tipe introvert, atau orang yang tertutup dan cenderung kepada berpikir dan merenung. Kemudian kita masuk ke konsep kepribadian. Ada 4. Yang pertama, mentality. Mentality yaitu situasi mental yang dihubungkan dengan kegiatan mental atau intelektual. Kedua, personality. Individu atau interaksi individu dengan individu yang lain. Kemudian yang ketiga, individuality. Adalah ciri atau sifat khas seseorang yang menyebabkan seseorang mempunyai sifat berbeda dari orang lain. Kemudian identity, yaitu sifat kedirian, sebagai suatu kesatuan dari sifat-sifat mempertahankan dirinya terhadap sesuatu dari luar, atau unity of a persistence of personality. Tidak salah. Kemudian tipe-tipe kepribadian. Yang pertama, aspek biologis. Yang mempengaruhi tipe kepribadian seseorang ini didasarkan atas konstitusi tubuh dan bentuk tubuh yang dimiliki seseorang. Yang kedua, aspek sosiologis, didasarkan kepada pandangan hidup dan kualitas sosial seseorang. Yang ketiga, aspek psikologis. Kemudian kita masuk ke hubungan kepribadian dan sikap keagamaan. Kepribadian yang berdasarkan dengan nilai-nilai ajaran agama terlihat dari kemampuan seseorang untuk menunjukkan ciri khasnya sebagai penganut agama. Dapat kita lihat pula ketika mereka yang hidup di lingkungan keluarga yang taat dan segalanya berhubungan dengan agama, pasti akan memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakternya. Dan sebaliknya, mereka yang asing dengan lingkungan seperti itu tentunya akan sulit untuk mengenal nilai-nilai keagamaan, baik melalui benda-benda keagamaan seperti masjid, gereja atau rumah ibadah lainnya, terus perangkat ibadah dan sebagainya, ataupun tindak keagamaan seperti upacara keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke konsep fitrah. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka ad-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah,
bahwasanya manusia itu dilahirkan membawa naluri keimanan kepada Allah dan kesiapan menerima Islam dalam penciptaannya. Nah, selain fitrah yang dibawa manusia sejak lahir adalah serangkaian naluri dan kecenderungan yang tampak secara aktual dan naluri yang dibawa oleh manusia dalam bentuk kecenderungan yang mungkin akan berubah dan dari potensi menuju kemampuan yang aktual pada waktu tertentu. Kemudian kita masuk ke dimensi fitrah manusia. Yang pertama, fitrah jismiyah. Apa sih fitrah jismiyah? Fitrah jismiyah itu adalah citra penciptaan fisik manusia yang terdiri dari struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik makhluk-makhluk yang lain. Kemudian komponen fisik manusia hanya memiliki daya indrawi yang empirik dan tidak memiliki daya batin. Kecuali apabila indera tersebut dihubungkan dengan ruh manusia. Nah, apabila indera ini telah terhubungkan dengan ruh manusia, maka terjadilah apa yang disebut dengan daya nafsiyah. Katakanlah, dengan daya ini, maka semua komponen fisik tersebut akan mampu mencapai daya batini, seperti melihat sesuatu, lalu kita memiliki persepsi dan dihayati sehingga menimbulkan rasa indah atau buruk, nah rasional dan irasional sebagainya. Kemudian, fitrah ruhaniyah. Fitrah ruhaniyah adalah citra penciptaan manusia yang punya komponen, potensi, sifat, prinsip kerja, fungsi, dan dinamisme, dan juga mekanisme tersendiri untuk mewujudkan hakikat manusia yang sebenarnya. Fitrah ruhaniyah dapat dibagi menjadi dua, yaitu fitrah ruhaniyah yang berhubungan dengan zatnya sendiri, dan fitrah ruhaniyah yang berhubungan dengan badan jasmani. Fitrah ruhaniyah yang pertama disebut dengan fitrah al-munazzalah. Fitrah al-munazzalah adalah potensi ruhani yang diturunkan atau diberikan secara langsung dari Allah kepada jiwa manusia. Ia tidak dapat berubah, sebab jika potensi ini berubah, maka berubah pula eksistensi manusia. Nah, fitrah al-munazzalah inilah merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada manusia. Nah, fitrah yang kedua disebut dengan fitrah al-khorizat. Apa sih fitrah al-khorizat ini? Nah, fitrah al-khorizat merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir. Potensi fitrah ini berupa nafsu, akal, dan hati nurani. Hal ini adalah bagian fitrah rohani yang berhubungan dengan fitrah jasadi. Fitrah al-khorizat inilah yang disebut dengan fitrah nafsaniyah, yang merupakan dimensi fitrah yang ketiga. Apa sih fitrah nafsaniyah itu? Fitrah nafsaniyah adalah merupakan citra penciptaan psikofisik manusia. Pada fitrah inilah komponen jasad dan ruh bergabung. Maka fitrah nafsah ini secara inheren telah ada sejak manusia siap menerimanya, yaitu sekitar usia 4 bulan maksudnya dalam kandungan. Nah, fitrah nafsaniyah ini merupakan citra kepribadian manusia yang aktualisasinya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, usia, kemudian pendidikan, pengetahuan, dan juga lingkungan dan sebagainya. Kemudian fitrah nafsaniyah ini memiliki potensi khorizah, yaitu potensi tabiat, perangai, insting, kemudian ciptaan, kejadian laten, dan sifat bawaan. Ternyata sudah selesai. Sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.